Masih di dialog khusus JTV Kediri, kali ini tema kita tentang mencalonkan bupati, dan narasumber kita adalah Bapak Mas Kuri dan Bapak Sapta eh, Daru Isworo ini. Sorry saya salah sebut nanti. Jadi proses penjaringan calon bupati dan wakil bupati itu di mana-mana kan sering ada drama gitu. Ada sesuatu yang kayak dibikin sinetron gitu. Terus dan ini tidak saja hal seperti itu, yang ada beberapa dalam konteks saya kurung etika, etika yang kurang pas dilihat umat gitu. Jadi dan bahkan fenomenanya banyak orang awam berpikir arep nyalok nih bupati duitnya piro ya, itu kan pandangan orang awam. Tapi kalau itu serius, ya mari kita diskusikan gitu. Terus sekarang kalau misalkan ini kan belum dok nih, karena pendaftaran masih awal bulan depan. Ketika Pak Mas Kuri mencalonkan bupati, terus misalkan ditarik mahar gitu, gimana Pak perasaannya itu sebenarnya? Ini karena kalau panjenengan tadi bilang kan ada idealisme, padahal orang yang menghalalkan segala cara itu kan intinya kan ada nafsu berkuasa untuk lain dengan kalau panggilan jiwa yang idealisme tadi. Iya. Pak Mas Kuri. Jadi sampai sekarang memang permintaan mahar itu belum ada. Belum ada. Tetapi kalau toh ada itu sebaik kos politik. Tetapi harus kita hitung kos politik yang low cost tadi. Artinya kalau di Jawa Timur kan terkenal dengan semboyan Jer Basuki Mawa Bio. Jangankan perjuangan politik, wong kita naik angkot aja pakai biaya. Ya. Artinya sepanjang itu wajar dan itu terukur, saya itu wajar-wajar saja. Oke. Jadi sudah biasa nih kalau ada hajatan orang urunan itu kan biasa. Iya. Kalau bupati misalkan kalau hajatan ya 1 juta 2 juta, kalau bupati ya 2-3 kali lipatnya bisa. Oke, Mas Sapta, jadi ada panjenengan kan pelaku penyelenggara pemilu, kok pelaku kayak di polisi saja. Yang juga akademisi. Kalau Anda memotret pro kontra regulasi itu kan selalu fakta di lapangan dengan regulasinya itu tidak sama. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi ini kalau hal-hal seperti itu? Karena fenomena calon tunggal, bumbung kosong dan sebagainya itu. Sebenarnya apa ini yang terjadi? Ya. Baik, gini Mas April. Fenomena munculnya calon tunggal ini merupakan satu presiden demokrasi yang buruk. Ya. Itu yang catatan pertama. Nah, fenomena munculnya calon tunggal ini merupakan suatu keadaan yang sistemik. Yang pertama itu bisa diartikan karena yang pertama terkait dengan regulasi tadi itu ya. Terkait dengan regulasi di mana ketentuan ambang batas atau kuota untuk bisa memberangkatkan pasangan calon sebanyak 20% dari jumlah kursi atau 25% suara sah. Nah, tentunya ini kan juga bisa berefek pada memenjarakan posisi partai politik yang akan mengusung ini. Jadi sebenarnya partai politik ya yang dirugikan itu. Ya artinya saya tidak bilang dirugikan ya. Artinya
kondisi ini kan saya rasa kan juga salah satu faktor kenapa fenomena munculnya calon tunggal itu bisa terjadi. Nah, yang selanjutnya persyaratan dalam perseorangan itu pun juga saya anggap juga masih terlihat agak berat, sehingga pemunculan alternatif seorang calon itu yang dari jalur lain selain partai politik itu kan jadi sedikit agak kesulitan untuk bisa memberikan pemenuhan dalam batas ambang yang harus diberikan oleh pihak bakal calon tersebut. Nah, sehingga dengan keadaan yang demikian, saya rasa ini perlu ada semacam penatakan atau perombakan kalau saran saya dari ya batas ambang tersebut ya, dari sisi partai politik yang pengusung, calon pengusung, kemudian dari calon perseorangan ini bisa lebih disederhanakan lagi untuk ya ke mungkin berapa ya dan kalau untuk dibuat kabupaten murah. Kediri. Nah, jadi dengan demikian akan bisa memunculkan satu alternatif pasangan calon yang bisa berkompetisi secara sehat. Tapi dengan catatan ini partai politik pun juga konsekuen dan benar-benar menerapkan demokrasi yang sehat, fair, sehingga dalam proses-proses itu, kalau ini kan partai politik dengan kursi yang ada di DPRD itu kan hanya sebuah sarana. Kalau sudah terpenuhi kuota, ya sudah, jangan terus memaksakan untuk memborong, sehingga dengan memborong seolah-olah nanti ini akan bisa memunculkan calon tunggal, sementara sisa partai politik yang ada itu tidak terpenuhi untuk bisa mengusung pasangan calon lain, sehingga inilah yang terjadi fenomena kenapa calon tunggal ini bisa. Kalau beralih ke Pak Mas Sugeng, jadi di Kediri ini ada kesan pemaksaan calon bupati kepada DPC. Sebenarnya ini fenomena nopo gitu. Terus karena kalau kita mau jujur di Kabupaten Kediri kan banyak sekali figur-figur yang bisa diangkat, dan puluhan tahun di Kediri tahu masalah Kediri dan sebagainya. Terima kasih. Jadi sebagaimana tadi Pak Sabta, bahwa tujuan kita adalah demokrasi, memberikan alternatif pemilihan pemimpin. Ini tujuannya, supaya terjadi nanti ada terpilih pemimpin yang kredibel, kapabilitasnya mampu segala bidang dan membawa Kediri ke lebih baik. Tetapi apabila itu sudah melenceng menjadi tujuannya adalah sing penting menang, nah itu akan terjadi masalah ini. Sebab orang selalu mengukur dirinya, bagai partai politik maupun seseorang mau maju politik, memajukan seseorang pasti mengukur apakah saya misalkan punya elektabilitas yang cukup untuk maju. Bagi partai politik juga bisa, apakah calon saya punya elektabilitas yang cukup untuk maju. Apabila hitungan-hitungan itu dia buat dan ternyata partai politik mengukur, wah calon saya nggak laku jual ini, mesti pakai strategi lain. Strategi lain apa ya? Itu menghalalkan segala macam cara. Nah, bagi kalau secara figur sebenarnya di Kabupaten Kediri ini banyak stok ya? Banyak sekali stok. Dan jangan paksakan dari orang yang tidak mampu menjadi dimampu-mampukan. Akhirnya nanti yang rugi adalah rakyat sendiri, rugi adalah daerah ini. Sebab memimpin 1,6 juta manusia itu tidak gampang. Apalagi luas kabupaten yang 13.000 kilometer. Itu butuh figur yang satu punya pengalaman, punya kemampuan, punya jiwa leadership. Karena pemimpin dengan kepala itu beda loh. Nah, pemimpin leadership itu kan ada ilmunya. Nah, komandan kan tinggal getok gitu kan. Karena ini demokrasi, maka
saya akan memilih lebih cenderung pada laksanakan demokrasi ini secara full, mendidik masyarakat, jangan hilangkan ambisi pribadi untuk sing penting menang, tetapi bagaimana memberikan kontribusi yang terbaik kepada Kediri ini sehingga bisa terpilih seorang pemimpin yang baik, membawa Kediri yang baik, dan tentunya diridhoi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Siap. Kalau Pak Sapta melihatnya terus pundi Pak Sapta? Tadi kan Pak Maskuri melihat eman-eman figur Kediri itu diabaikan. Kalau Pak Sapta melihatnya fenomena ini seperti apa dan solusinya yang paling konkret itu solusinya ya tentang solusinya ini. Kalau menurut saya ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan. Jadi karena peluang dari jalur lain sudah tertutup perseorangan, otomatis ini kan masih dari jalur partai politik yang masih bisa kan, dan ini masih belum tertutup kemungkinan ya sampai awal September pada saat mulai dibuka pendaftaran. Nah, saya secara pribadi menghimbau kepada partai politik yang ada di Kabupaten Kediri khususnya untuk bisa diteruskan ke tingkat provinsi sampai ke pusat DPP agar untuk mengkaji lebih lagi ya. Ini menjadi suatu presiden demokrasi yang buruk kalau menurut saya. Bayangkan ini bumbung kosong, melawannya bumbung kosong ini. Terima kasih Pak Sapta. Jadi kalau saya mengutip dari Syafi'i Ma'arif, jadi jangan jadi politikus sebelum mampu dan cukup dalam urusan keuangan keluarga. Dan ada dannya lagi, jangan jadikan panggung politik itu untuk mengais rezeki. Dialog khusus JTV Kediri.